Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Ragita Zahra dari Program Studi Pendidikan Biologi NPM 213024060. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pencernaan makanan? Jadi proses pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Dan proses pencernaan pada manusia itu terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik, yang merupakan proses mengubah makanan dari yang berukuran besar menjadi kecil dan dilakukan dengan bantuan gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses memecah molekul atau zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Dan dapat kita peroleh dari padi-padian seperti umbi, jagung, dan gandum. Fungsinya sebagai sumber energi, berperan dalam metabolisme, serta pembentukan sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang kedua yaitu lemak, atau disebut juga sebagai lipid. Ia dapat diperoleh dari lemak hewani seperti keju, daging, mentega, susu, dan minyak ikan, dan lemak nabati seperti kelapa, kemiri, zaitun, alpukat, dan kacang tanah. Fungsinya itu sebagai sumber energi, lalu vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai sumber asam lemak esensial. Yang ketiga yaitu protein. Ia dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan padi-padian, dan dari hewan seperti daging, ikan, susu, dan telur, yang memiliki fungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, lalu sebagai penyeimbangan asam dan basa dalam tubuh, dan penyediaan sumber energi. Yang keempat yaitu air, berfungsi sebagai pelarut beberapa jenis makanan, menjaga tekanan osmotik dalam sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang masuk menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Kemudian makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Yang kedua yaitu lidah. Berfungsi sebagai indera pengecap dan membantu mencampur makanan dalam mulut. Selain itu, mulut juga berfungsi untuk menghasilkan kelenjar ludah. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Berfungsi untuk melarutkan makanan dan memudahkan menelan makanan. Dan kelenjar ludah ini memiliki 3 bagian, yaitu glandula parotis yang menghasilkan ludah yang berbentuk air, lalu ada glandula submaxillaris yang menghasilkan getah yang terdiri dari air dan lendir, dan glandula sublingualis yang menghasilkan ludah yang terdiri dari air dan lendir atau serum mukosa. Berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Ketika makanan masuk akan dicerna dan masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus makanan tidak dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Berikutnya adalah lambung. Selama makanan berada di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan dan bercampur dengan getah lambung. Makanan dicerna oleh otot lambung dan enzim, sehingga makanan menjadi lembut seperti bubur. Adapun enzim terdapat pada lambung, yang pertama ada asam klorida atau HCl, berfungsi untuk membunuh kuman yang terdapat pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu terdapat enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan kasein dalam susu. Berikutnya adalah usus halus yang memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 atau duodenum, yang kedua adalah usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga adalah usus penyerap atau ileum. Berikutnya adalah usus besar yang memiliki bentuk seperti U terbalik. Usus besar ini memiliki 3 bagian utama yaitu sekum, kolon, dan rektum. Makanan yang masuk
ke usus besar adalah makanan sisa hasil penyerapan dari usus halus. Oleh karena itu, usus besar bertugas untuk menyerap hasil penyerapan dari usus halus. Selain itu juga dapat menambahkan kadar air apabila kandungan air pada sisa makanan sedikit. Hasil penyerapan di usus besar akan membentuk feses atau kotoran yang akan dikeluarkan oleh anus dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Anus merupakan bagian terakhir dari proses pencernaan, berfungsi untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Berikutnya adalah berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia yang diambil dari ruang guru. Yang pertama adalah sarostomia, yaitu gangguan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah ini menjadi sedikit. Yang kedua ada diare. Ini yang sering kita alami, yaitu gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan masih banyak mengandung air. Berikutnya adalah usus buntu atau appendicitis, yaitu peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan. Berikutnya adalah parotitis, yaitu pembengkakan kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Yang berikutnya adalah mah atau gastritis, yaitu radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Dan sembelit, yaitu penyerapan air berlebih sehingga sisa makanan keras dan kurang air. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.